Perkenalkan, saya Chania Nanda Pratiwi. Dalam video ini, saya akan membahas materi analisis isu kontemporer sebagai bagian dari agenda 1, sikap dan perilaku bela negara dalam pelatihan dasar CPNS. Melalui materi ini, kita diajak memahami berbagai perubahan lingkungan strategis serta isu-isu penting yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Tujuannya agar ASN mampu berpikir kritis, profesional, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Reformasi birokrasi tahun 2025 menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia. Namun, untuk mencapainya, ASN perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang cepat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa setiap ASN harus berlandaskan nilai dasar, kode etik, komitmen, integritas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Menurut Uri Bronfenbrenner, perubahan lingkungan strategis dipengaruhi oleh berbagai level, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, nasional, hingga global. Untuk mampu beradaptasi, ASN perlu mengembangkan berbagai modal insani, seperti modal intelektual, yaitu kemampuan berpikir kritis dan cerdas emosional. Modal sosial, yaitu membangun jejaring kerja dan saling percaya. Modal ketabahan atau adversity, kemampuan bertahan menghadapi kesulitan. Modal moral, yaitu integritas, tanggung jawab, kasih sayang, dan pemaaf. Yang kelima, modal kesehatan fisik untuk menjaga daya tahan dan keseimbangan diri. Semua ini adalah bekal utama ASN dalam menghadapi perubahan zaman. Ada beberapa isu besar yang menjadi tantangan bagi bangsa dan ASN saat ini, yaitu 1. Korupsi. Masalah klasik namun masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. ASN dituntut menjauhi perilaku koruptif dan menjaga integritas. Yang kedua, narkoba. Zat berbahaya yang merusak generasi penerus. ASN harus menjadi teladan dalam mencegah dan melawan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang sering berawal dari paham radikal. ASN perlu waspada, menolak paham intoleransi, dan menjaga persatuan bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, money laundering atau pencucian uang. Kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan melemahkan sistem keuangan. ASN harus memahami bahaya praktik ini agar tidak terlibat langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, proxy war atau perang modern tanpa senjata, menggunakan pengaruh ideologi dan media untuk melemahkan bangsa dari dalam. Kesadaran nasional menjadi kunci utama menghadapi perang jenis ini. Yang ketujuh, kejahatan di dunia digital, cybercrime, hate speech, dan hoax. Di era media sosial, penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian menjadi ancaman serius. ASN dituntut bijak bermedia sosial, menjaga etika komunikasi, dan menyebarkan informasi yang benar. Untuk memahami isu-isu tersebut, ASN mampu menganalisis secara kritis melalui media scanning dengan menelusuri berita dan publikasi resmi, existing data, yaitu data dari lembaga yang kredibel, knowledgeable others, wawancara atau diskusi dengan pihak ahli, analisis SWOT, mind mapping, dan fishbone diagram untuk mencari akar masalah dan solusi terbaik. Dengan kemampuan analisis ini, ASN dapat membuat keputusan yang tepat dan berbasis data. Sebagai ASN, kita bukan hanya pelaksana kebijakan, tapi juga penggerak perubahan. Melalui pemahaman analisis isu kontemporer, kita belajar untuk berpikir kritis, menjaga integritas, dan menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan bangsa. Mari kita wujudkan ASN profesional yang berintegritas dan berjiwa bela negara.